Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yoli Agnesia. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal TIU CPNS part ke-19. Jadi soal pada part ke-19 ini adalah lanjutan dari bank soal yang ada di Quizizz dengan nama kreator Yunan Morfosis. Ya, kalau kalian kalau kalian mau ngingat lagi, bisa dicek di video part ke-18. Di situ saya sudah bahaskan sebanyak 4 soal, di mana soal pertama waktu berpapasan, kemudian ini juga ada urutan dari soal nomor 2 tentang urutan, ya ini aljabar lah sebenarnya gitu ya. Kemudian soal nomor 3 ini silogisme, nomor 4 ini perbandingan. Nah, kita lanjutkan sekarang ke soal nomor 5. Ya, ini adalah perbandingan berbalik nilai, tapi mungkin agak tricky dikit gitu ya. Coba kita baca dulu soalnya. Dalam suatu proyek terdapat 40 orang pekerja. Oke, jadi ada 40 orang pekerja dengan tenggat waktu kerjanya 50 hari. Nah, setelah 20 hari proyek diliburkan selama 10 hari. Jadi artinya dia tetap harus selesai dalam 50 hari, tapi ternyata dalam waktu 50 hari ada 10 hari libur. Jadi waktu kerjanya itu hanya selama 40 hari gitu ya. Nah, agar tetap sesuai tenggat waktu, maka berapa orang pekerja yang harus ditambah gitu. Nah, sekarang gini aja, kita coba pakai logika gitu ya. Kita punya deadline-nya itu 50 hari. Kita bagi sekarang itu 10 gitu. Nah, berarti setiap harinya itu orang bekerja 40 orang gitu. Ya, berarti ini 10 hari dalam 10 hari kerja 40 orang. Ya, sebenarnya setiap hari gitu ya. Nah, tapi di hari yang dalam 10 hari periode ketiga itu libur dia, jadi nggak ada yang kerja. Oke. Nah, sisa harinya adalah 20 hari. Ya kan? Nah, orang yang pekerjanya tetap 40. Nah, artinya apa? Artinya pekerjaan yang di 10 hari yang ketiga ini itu tidak terselesaikan gitu. Kalau mau kalau mau tetap 40 orang berarti kita harus nambah 10 hari lagi kan gitu. Nah, artinya apa? Artinya kita harus nyari gitu kan. Pekerjaan yang diselesaikan selama 10 hari oleh 40 orang ini harus kita bagikan ke dalam waktu 20 hari ini gitu. Nah, artinya apa? Artinya kalau misalnya ya 10 kita bagi 2 gitu, ini kan jatahnya 10 hari gitu. Nah, supaya tetap terselesaikan, artinya kita bisa tambahkan 20 orang di sini, 20 orang di sini. Iya kan? Artinya apa? Tetap 40 orang yang mengerjakan pekerjaan itu selama 10 hari gitu. Kebayang nggak sih maksudnya ini? Nah, jadi sebenarnya dengan logika ini kita bisa tahu nih tambahan pekerjaannya adalah 20 hari. Nah, yang 40 orang lainnya itu tetap bekerja. Jadi orang yang kerja seluruhnya itu adalah 60 orang. Oke, jika kalian gak kebayang cara ini, kita pakai cara yang perbandingan ya. Jadi caranya itu seperti ini. Karena karena hari yang tersisa adalah 20 hari ya, maka kita tulis di sini ya 20 hari. Oke, nah, yang seharusnya berapa? Yang seharusnya 30 hari. Kan gitu. Tulis 30 hari. Nah, karena ini perbandingan berbalik nilai. Kenapa perbandingan berbalik nilai? Karena ya, waktunya berkurang, ya, harinya berkurang, itu mengharuskan orangnya bertambah. Nah, ini kan berbalik, ya kan? Maka pasangan 30 yang ini kan yang ada itu 30 ya. Yang normalnya kalau 30 hari ini gak ada libur, berarti 30 hari ini diselesaikan oleh 40 orang. Benar ya? Maka pasangannya yang 40 orang itu kita taruh di atas 40 orang. Nah, kita pasangkan di bawahnya itu harusnya kan 30 ini pasangannya si dia ini kan.
si 40 hari ini pasangannya kan. Nah, jadi kita taruh menyilang dia. Nah, yang 20 hari ini kita nggak tahu nih. Ya, yang 20 hari tersisa itu harus dikerjakan oleh orang yang lebih banyak dari 40 orang. Berapa? Nah, itu yang mau kita cari. Kita misalkan dengan X. Nah, cara mencari X gimana? Ya udah kali silang aja gitu ya. Yang X kali ke 20, 30 dikali ke 40. Jadi kita peroleh 20. X sama dengan 40 dikali 30. Oke, X adalah 40 dikali 30 dibagi 20. 40 dibagi 20, 2 kali 30, 60. Jadi orang yang mengerjakan pekerjaan itu dalam waktu 20 hari adalah 60 orang. Nah, orang awalnya adalah 40 orang. Berarti berapa orang tambahannya? 20 orang. Makanya ini jawabannya C ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 6. Akar dari 1/4 dikali akar pangkat 3 dari 512 per 27. Nah, ini sederhana ya. Akar dari 164 itu 1/8. Nah, ini kalau akar 3 ya, akar 3 dari 512 itu 8. Ya, akar 3 dari 27 itu 3. Jadi kalau mengalihkan ya, pembilang dan penyebut itu bisa dibagi ya, sehingga yang tersisa adalah 1/3. Jadi jawabannya D. Next, soal nomor 7. Ervan akan membuat kardus berbentuk balok dengan perbandingan panjang banding lebar banding tinggi 5:3:2. Jika panjang kotak ya si kardus itu gitu, maksudnya itu adalah 20, berapa luas permukaan kotak? Nah, kita tahu luas permukaan itu rumusnya adalah 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Artinya kita butuh lebar dan tinggi. Walaupun panjang udah diketahui, kita belum punya lebar dan tinggi. Oleh karena itu, kita akan cari lebar di sini. Lebar sama dengan, nah karena ini ada angka perbandingannya, kita gunakan angka perbandingan yang ditanya itu di atas ya. Lebar berarti ini 3 per, yang diketahui kan panjang ya. Berarti per angka perbandingan panjang yaitu 5. Dikali dengan panjang 20. Berarti 20 bagi 5, 4, 12 cm. Lanjut dengan tinggi. Nah, sama dengan lebar tadi. Angka perbandingan tinggi itu adalah 2. Dibagi angka perbandingan panjang, yaitu 5. Dikali panjang. Jadi ini 4, yaitu 8 cm. Ya udah, sekarang kita tinggal substitusikan ke rumusnya. Angka 2 ini bisa kita keluarkan, sehingga kita bisa nyari panjang kali lebar aja. Panjangnya 20 kali lebarnya 12 ditambah panjang kali tinggi itu adalah 20 kali 8 ditambah lebar kali tinggi 12 kali 8. 2 dikali ini 480. 240 maksudnya, ditambah 160 ditambah 96. 2 dikali, nah ini 496. Nah dikali 2 berarti ini anggap aja ini adalah 500 ya. Berarti 500 kali 2 kan 1000 ya. 1000 kemudian kita kurangi 8 ya. Berarti 992. Jadi jawabannya 992. Ya kita kerjakan aja dulu ya, sampai kayaknya belum panjang videonya ya. Dalam seleksi penerimaan tes CPNS, semua peserta mengikuti ini kata kuncinya ya. Semua peserta mengikuti tes ya, SKD dan SKB. Artinya tidak ada yang tidak mengikuti tes. Oke. Dan yang lulus CPNS itu mereka harus lulus kedua tes gitu, baik itu SKD ataupun SKB. Nah, ada sebanyak 256 peserta yang lulus SKD dan sebanyak 182 peserta yang lulus SKB. Jika banyaknya peserta yang lulus CPNS adalah 124, maka berapa banyak peserta tes? Oke, jadi kalau kita gambarkan pada diagram Venn ya, ini semuanya adalah peserta. Nah, peserta itu terbagi 2. Gitu. Jadi semua yang dalam kotak ini adalah peserta. Nah, peserta itu ada yang mengikuti SKD di sini.
Ya, ini SKD. Nah, ada juga yang mengikuti SKB. Nah, ini misalnya yang ikut SKB gitu. Nah, gitu. Nah, gitu. Jadi yang ikut SKB di sini. Jadi nggak ada yang nggak ikut gitu. Jadi maksudnya di sini tuh kalau kita bikin biasanya diagram Venn itu gini, itu kan yang di bagian luar ini itu adalah orang yang tidak keduanya gitu. Tapi di sini nggak ada yang tidak keduanya ya, karena semuanya ikut tes. Oke. Nah, di sini kita tahu ya bahwa yang ikut jadi gini, untuk mencari peserta kita bisa tambahkan seluruh yang ikut SKD atau yang lulus SKD, yaitu 256. Kita tambahkan dengan yang lulus SKB, yaitu 182. Oke. Nah, yang SKD kan yang ini ya. Nah, yang ini nih, ini semuanya. Kemudian ditambahkan dengan yang SKB. Nah, yang ini semuanya. Nah, artinya yang di tengah ini ya, yang di arsir ini yang di tengah ini ada perpaduan antara keduanya. Jadi dia terbawa 2 kali. Maka kita kurangi ya sebanyak yang lulus CPNS, karena yang ini itu adalah yang lulus CPNS, yaitu sebanyak 124. Nah, maka yang tersisa ya, yang ditanya apa? Maka banyak peserta seluruhnya kan? Nah, berarti semua peserta yang sebenarnya itu adalah 256 ditambah 182 dikurangi 124. Nah, berarti ini adalah 256 ditambah, nah ini hasil kurangnya 58 ya. Kita jumlahkan berarti 413 314. Jadi E. Oke, next nomor 9. Oke, masih ada ya. Oke, nomor 9 ini rata-rata. Ingat, rata-rata itu adalah jumlah seluruh nilai dibagi dengan banyaknya nilai. Oke, berarti di sini rata-ratanya diketahui 5. Berarti 5 adalah 2 ditambah 3 ditambah X ditambah Y dibagi. Nah, ini ada berapa banyak nih? Ada 4 ya. Berarti bagi 4. Nah, sedangkan yang ini yang ditanya adalah rata-rata yang ini semua. Berarti rata-rata ya, simbol rata-rata itu X bar. 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah X tambah Y dibagi. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Bagi 5. Nah, di sini kita miss X tambah Y-nya nggak ada. Nah, kita cari X tambah Y dari yang ini. Gimana caranya? Ya, kalikan aja ini. Berarti 20 sama dengan 2 tambah 3, 5 ditambah X tambah Y. Nah, berarti X tambah Y-nya berapa? Ya, X tambah Y 20 dikurang 5, yaitu 15. Berarti kita bisa tulis X bar adalah 4 tambah 5 tambah 6 itu 15 ditambah tambah 15 juga ya, karena X tambah Y-nya kan 15. Bagi 5. Berarti 30 bagi 5 adalah 6. Jadi jawabannya D. Oke, saya rasa cukup dulu pembahasan kita. Ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 soal. Next kita akan lanjutkan di video selanjutnya ya. Terima kasih.